bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya. 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 Kau sahabat kami yang selalu ada menyertai, menolong, memimpinku setiap waktu. Haleluya. Yesus, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, terpuji namamu. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku.
bagaikan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom para hadirin, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini, saya akan membawa kita semua masuk dalam peribadatan pagi yang indah dalam Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita berfokus kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, yang membuka jalan di waktu kita menata hari-hari kita mulai pagi hari ini. Mari kita andalkan hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa atas bumi dan surga, berdaulat atas hidup kami mulai saat ini Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepada janji-Mu dan kami dikenal oleh Engkau hingga berkat-berkat kami ini Tuhan hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali menerima berkat-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menceritakan, bahkan saya akan mengajak saudara mendeteksi, bahkan mengenal Roh Kudus itu sendiri. Mengenal beberapa yang saudara ketahui, bahkan banyak di antara kita pada saat ini. Bukan saja saudara-saudara yang mengalami, bahkan beberapa orang pada saat ini sedang mengalami, sedang mendeteksi siapa dan apa yang ada dalam hadapan kita. Roh apa, spirit apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dalam Tuhan, maka kita akan mengenal Yesus sebagai barometer keimanan kita. Kita akan seturut dengan gambar Yesus, maka kita akan mendeteksi, kita akan mengenal. Maka pada pagi hari ini, tema di dalam Morning Devotion ini adalah mendeteksi roh. Amin. Sekali lagi, mendeteksi roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini setiap manusia sedang kehilangan spirit yang sebenarnya. Hingga akhirnya kita terbawa oleh spirit-spirit yang bukan daripada kehendak Allah. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 18, jelas akan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, dan aku akan datang kembali kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukti. Waktu saudara mengenal Yesus secara pribadi, waktu Yesus naik ke surga, saudara tidak sendiri lagi. Melainkan saudara memiliki janji bahwa dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Tetapi bagaimana bukti bahwa saudara tidak seorang yatim piatu? Di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukti. Bila saudara dekat kepada Tuhan,
saudara mengenal Yesus. Saudara tahu siapa Yesus. Saudara mengenal pribadi Yesus waktu dia seorang Tuhan menjadi manusia. Saudara mengenal pribadi, perbuatannya, kasihnya, kemesarannya dan sebagainya. Pribadi Yesus saudara kenal. Tapi saudara tahu waktu Yesus masuk dalam satu pencobaan dan dia naik. Dia berjanji kepada saudara dan saya. Saudara tidak akan pernah seperti yatim piatu. Bahkan Yesus berkata kepada Bapaknya supaya mengirimkan penolong. Siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah menolong saudara. Tanda-tanda kita bisa mengenal pribadi, mengenal roh kita, mengenal roh yang menolong kita. Yaitu satu. Jelas. Kalau kita mengenal roh Allah, kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal penolong kita, maka kita akan suka berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, dengan cara memuji, dengan cara bermazmur. Itu tanda kita mengenal siapa penolong kita, siapa pendamping kita, dan siapa yang berada dalam diri kita. Tanda-tanda orang yang suka memuji, menyembah, bermazmur, dan berdoa. Kita mengenal siapa teman kita, siapa penolong kita. Karena Yesus berjanji, waktu dia naik ke surga, dia akan mengirim penolong bagimu. Itulah penolong kita. Maka waktu kita melekat dan kita mengenal penolong kita, maka kita pasti suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka membaca firman. Karena melalui firman itu, pribadi Yesus, karakter Yesus dinyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Lalu yang kedua, orang-orang yang mengenal roh Allah, orang-orang mengenal pendamping daripada teman dari yang Tuhan kirimkan kepada kita, pasti kita sangat mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi Yesus, maka kita memiliki ketaatan kepada Dia. Pasti. Karena apa? Roh itu yang selalu mengingatkan kepada kita seperti bagaimana Yesus mengingatkan kepada Bapa supaya apa yang diperbuat itu karena perintah Bapa. Ketaatan menunjukkan bahwa kita memiliki spirit yang dari Allah itu sendiri. Karena itu adalah Yesus yang meminta kepada Bapa supaya spirit itu, supaya kawan teman yang tadi itu mendampingi kita sebagai kekuatan kita sampai kedatangan Tuhan menjemput kita yang kedua kali. Lalu yang terakhir, itu bisa waktu kita berpegang kepada spirit Allah, kita bisa membuka diri kita dengan membedakan tentang roh. Amin. Karena pada saat ini banyak roh yang gentayangan. Bahkan kita melihat orang tidak dalam Tuhan pun bisa dia melakukan mujizat. Tetapi saudara, perbedaan penolong yang dari Allah dengan penolong yang dari dunia sangat signifikan. Yang pertama, waktu kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan lebih melekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh roh dunia, kita akan melekat kepada dunia kita. Harta, kekayaan, hobi, sociality. Mari saudara, kita renungkan perbedaan mendeteksi kita berada dalam roh yang mana. Kalau kita roh di dalam Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Kita suka berdoa, kita suka bermazmur, bahkan setiap perkataan kita ada nubuatan-nubuatan yang membangun setiap daripada kita. Tapi kalau kita, roh kita adalah roh yang dari dunia, kita akan lupa dengan segala-galanya. Bahkan kita terbawa oleh arus spirit dunia, roh dunia itu kita berpegang. Kita suka dengan sociality kita, hubungan kita, bisnis kita, hobi kita. Tapi memang itu membuat kita sukacita. Tetapi ingat, di waktu kita nanti berpulang kepada Bapa,
hobi kita, harta kita, semua itu tertinggal. Tetapi waktu kita melekat di dalam Tuhan, nama kita tertulis dalam buku kehidupannya Dia. Dan disitulah, karena Roh Allah yang sebagai pendamping kita, karena kita tidak dinyatakan yatim piatu, karena Roh Allah yang senantiasa menemani kita. Mari saudara, di waktu bangun pagi saudara, buka paradigma kita. Memandang Tuhan, mendasari kehidupan kita dalam menyambut berkat Tuhan. Itu dengan apa? Praise and worship. Memuji, menyembah, bermazmur, membuka hati supaya Roh Kudus berbicara kepada kita. Karena Dialah yang membuka jalan-jalan berkat kita. Saudara, bangun tidur, stop handphone. Saudara, bangun tidur, stop segala-galanya. Mari bangun, berdoa, Tuhan, here I am. Tuhan, ini saya. Touch me please, sentuh hati saya. Minta Tuhan sentuh. Supaya waktu Roh Kudus turun dalam diri kita, berkat itu sudah terbuka. Karena Roh Allah yang membuat kita tidak akan sesat dalam jalannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, mari kenali roh yang mana yang mendominasi hidup kita. Roh yang mana yang membuat kita menjadi jauh atau dekat kepada Sang Pencipta. Kalau kita kadang-kadang malas berdoa, malas beribadah, bisanya cuma mengata-ngatai hamba Tuhan, bisanya mengata-ngatai orang yang, mari kita bukan lebih daripada itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu membawa kita bukan turun tapi naik. Roh Kudus itu membuat kita bukan mundur tapi melangkah maju dengan tujuan yang pasti. Bila mana saat ini saudara jangan perhadapkan satu problema. Mari saudara, kenali diri kita. Kenali diri kita. Roh apa yang dalam diri kita. Pikiran apa yang dalam diri kita. Hingga kita mulai malas berdoa. Malas beribadah. Malas bermazmur. Malas memuji Tuhan. Ada apa? Tapi waktu kita ada masalah. Kita lebih baik kesukaan zaman now. Zaman sekarang itu waktu kita stres. Larinya kepada tempat-tempat dugem. Mungkin ke tempat-tempat diskotik, bahkan melari kepada ekstasi yang bisa menenangkan pikiran kita. Itu adalah roh yang tidak dikenal oleh Tuhan. Roh yang tidak dikenalkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi waktu kita menangkap di dalam Yohanes tadi, bahwa Tuhan, bahwa Yesus waktu naik itu, Dia meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita penolong. Dan penolong itu yang akan menuntun saudara. Waktu saudara merasa kebimbangan, waktu saudara bingung, berbicara kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, panggil Yesus, tolong kami. Yesus sudah naik, tetapi Roh Allah yang sebagai penolong saudara dia akan datang dan menghampiri saudara. Di situ saudara akan menangis, saudara bisa merasakan kedamaian, dan saudara bisa berbicara face to face antara Tuhan dengan saudara. Karena ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menemani saudara. Tapi waktu saudara menghadapi satu permasalahan, saudara tidak masuk dalam satu persekutuan dengan Yesus. Saudara berpikir, aku lebih baik kenal sama sahabatku. Aku mengandalkan temanku. Aku melupakan masalahku dan hobiku. Saudara akan banyak sekali mendapatkan satu problema yang mungkin saudara menunggu. Supaya Roh Kudus menjamah saudara. Tetapi kalau saudara sudah mengabaikan Roh Kudus, saudara mengalami suatu proses. Proses yang tidak bisa saudara bayangkan.
Saudara, banyak orang mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah ibadah, bahkan aku selalu tinggal di dalam satu gereja. Tetapi kok hidupku kayak gini-gini aja? Pagi hari ini, mari kenali siapa roh yang kita tahu. Kenali pribadi spirit itu. Amin. Saudara siap mengenali Roh Kudus? Karena pribadi Yesus itu bukan dikenali karena dia pernah datang dan melakukan pekerjaannya. Tapi Roh Kudus itu membuktikan secara spiritual kita. Karena Roh Kudus itu berbicara dimensi tentang spiritual kita kepada Pencipta. Waktu spiritual itu turun, kalau kita masuk dalam dimensi spirit, kita memahami Yesus itu adalah yang Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Waktu Yesus minta kepada Bapa, maka Spirit Allah itu juga dilepaskan kepada kita yang memiliki kerinduan dan yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan terkasih dalam Tuhan, mari saudara, di dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenali Roh Kudus. Kenali Roh Kudus. Supaya kita bisa masuk dalam tema di dalam gereja kita. Fullness of the Spirit. Kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana bisa kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus bila mana kita tidak mengenal Roh itu sendiri. Kita tidak bisa mendeteksi roh yang mana yang membuat kita penuh. Karena saat ini, bila mana kita tidak di dalam tuntunan Roh Allah, kita tidak bisa mendeteksi itu Roh Allah atau roh dunia. Tapi bila mana kita bisa mendeteksi itu Roh Allah, maka kita akan lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan suka memuji, bermazmur, dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan mendeteksi Roh-Mu, supaya kami kedapatan terdampak oleh Spirit Roh Kudus-Mu, supaya kami menyukakan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau pada saat ini kami membutuhkan Spirit yang lebih daripada Spirit yang dunia janjikan. Tapi kami percaya Roh Kudus sudah menuntun kami, Roh Kudus sudah menjamah kami. Dan pada saat ini kami menerima jamahan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah setiap daripada saudara yang hadir pada ibadah pagi ini. Dengan urapan yang baru, spirit yang baru yang dari Roh Allah itu sendiri menyertai kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.